Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Setiawan, kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 23 Batam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu materi buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama adalah pengertian. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual. Sementara untuk buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian yang sebenarnya. Buku non-fiksi berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Yang kedua adalah ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi. Untuk ciri-ciri buku fiksi, yang pertama adalah menggunakan gaya bahasa. Kedua, menggunakan kata-kata bersifat konotatif. Ketiga, berdasarkan imajinasi atau khayalan seseorang. Sementara untuk ciri-ciri buku non-fiksi, yang pertama, menggunakan gaya bahasa formal. Kedua, menggunakan kata-kata bersifat denotatif. Ketiga, berdasarkan fakta. Yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Yang kelima, berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, ada jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Untuk buku fiksi, jenis-jenisnya yang pertama ada novel, yang kedua roman, yang ketiga kumpulan cerpen, keempat kumpulan puisi, dan yang kelima drama. Bisa dilihat untuk jenis buku fiksi sebagai contoh berikut. Buku tentang rentang waktu. Kemudian untuk jenis-jenis buku non-fiksi, yang pertama ada buku non-fiksi pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, dan buku pengayaan kepribadian. Bisa dilihat contoh gambar yang ada di sampingnya. Judul buku, Ayo Menjelajah Ruang Angkasa. Kemudian yang kelima, ada unsur-unsur dalam buku non-fiksi. Yang pertama, cover buku atau sampul buku. Kedua, kata pengantar. Ketiga, daftar isi. Keempat, isi buku. Kelima, daftar pustaka. Keenam, glosarium. Dan yang terakhir, ada indeks. Kemudian yang keenam, ada unsur intrinsik buku fiksi yang terdiri dari tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, serta latar. Kemudian unsur ekstrinsiknya ada bahasa, latar belakang, pengarang, serta nilai-nilai dalam karya sastra. Kemudian yang ketujuh, ada nilai-nilai dalam buku fiksi atau kumpulan cerpen dan puisi. Yang pertama ada nilai moral, yang kedua ada nilai religi, yang ketiga ada nilai sosial, yang keempat ada nilai budaya, dan yang kelima nilai politik. Untuk nilai-nilai dalam buku non-fiksi, yang pertama ada nilai-nilai dalam buku pengayaan pengetahuan yang terdiri dari mengembangkan nilai-nilai moral dan budaya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa, tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Kemudian yang kedua, ada nilai-nilai dalam buku pengayaan keterampilan yang terdiri dari memiliki manfaat bagi kehidupan, mengembangkan kecakapan hidup. Kemudian yang ketiga, ada nilai-nilai dalam buku pengayaan kepribadian yang terdiri dari membangun mental dan emosi, membangun pribadi arif dan berwibawa, mendorong sikap empati dan apresiasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.